Jemaat Tuhan yang berbahagia, selamat malam, selamat beribadah dalam ibadah keluarga malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Diaken Nyonya Sri Suhartini Baginda. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Itu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya undang bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur pasal 5 ayat 12 sampai 13. Mazmur pasal 5 ayat 12 sampai 13. Kita akan membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang yang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 57 ayat 1, Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arah kepadamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Pemberitaan firman Tuhan, kita dengarkan kesaksian pujian dari Saudari Yunita Manokuti.
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
Saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 23 ayatnya 24 sampai dengan 26. Sesudah kita persiapkan buka Alkitab, terbuka semua, maka sebelumnya kita akan berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar dan melaksanakan firman-Mu dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri. Amsal 23 ayat 24 sampai dengan 26, demikian bunyinya. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini yaitu dari kitab Amsal. Dan kitab Amsal yang kita tahu adalah kitab yang penuh dengan petuah dan ajaran serta peribahasa. Dalam kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai Amsal, secara hurufiah berarti persamaan atau perbandingan. Istilah ini akhirnya menunjuk pada peribahasa yang singkat. Bagi bangsa-bangsa timur, pendidikan melalui Amsal sangatlah dikenal. Karena itu kitab Amsal sangat berarti untuk hidup yang praktis. Kalau kitab Mazmur menyatakan tentang kasih Allah kepada manusia, maka kitab Amsal menyatakan kasih terhadap sesama. Kitab Amsal juga adalah kumpulan kaidah-kaidah susila yang mengatur para bapa, ibu, anak dalam hubungan keluarga. Dan para raja hakim dalam hubungan negara. Nah, kumpulan kaidah-kaidah atau ajaran-ajaran itu diungkapkan dalam bentuk petuah, peribahasa, dan pepatah. Kitab Amsal dimulai dengan peringatan untuk memperoleh pengetahuan. Orang harus pertama-tama mempunyai rasa hormat dan takut akan Tuhan. Itu adalah latar belakang dari atau pengantar dari kitab Amsal. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini boleh lagi melaksanakan ibadah keluarga dalam situasi pandemi saat ini. Kita bersyukur kalau kita semua boleh diberikan kesehatan, sehingga kita semua boleh
berjumpa setelah berpisah 1 minggu untuk melaksanakan ibadah dalam keluarga di malam hari ini. Malam hari ini firman Tuhan yang terdapat pada Amsal 23 yang diberi judul dengan sukacita orang tua, sesuai dengan perenungan dari SBU ataupun dari SGDK. Dalam keluarga, Bapak Ibu, seorang ibu yang telah mengandung 9 bulan lamanya, kemudian ia melahirkan anaknya, kemudian setelah lahir ia dirawat dan dibesarkan oleh orang tua. Lalu dalam pertanyaan kita, apakah yang diharapkan oleh orang tua dari anak yang dikandung 9 bulan dan dilahirkan serta dirawat dan dibesarkan itu? Tentu jawabannya tidak lain adalah hanyalah agar anak tersebut bertumbuh menjadi orang yang bijak, pandai, jujur. Maka orang tua akan bersukacita, bersukaria, dan bersorak-sorak bila anak-anaknya tumbuh menjadi orang yang bijak dan jujur. Dalam kehidupan orang Israel ada 3 hal, Bapak Ibu, untuk menciptakan manusia yang bijak. Yang pertama yaitu hikmat atau nasihat. Yang kedua pendidikan dan peran serta orang tua. Hikmat adalah sumber pengajaran yang dapat menumbuhkan sikap dan tata krama yang menunjang kedayagunaan dan kemajuan dalam pengabdian. Hikmat juga memberi kemampuan intelektual yang tajam dan tinggi serta memberi kemampuan yang kritis di dalam membuat pertimbangan-pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Orang tua yang anaknya bijak serta jujur dan benar tentu berbahagialah dan bersukacita karena puas melihat putra-putrinya memiliki reputasi yang baik. Reputasi anak menjadi sorotan penting, Bapak Ibu, karena anak sebagai pewaris yang menentukan kebahagiaan orang tua, berkelanjutan hidup dan status sosial keluarga tersebut dalam masyarakat. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mungkin ada momen-momen di dalam hidup ini. Terkadang kita membanding-bandingkan orang tua kita dengan orang tua sesama kita dalam kehidupan. Seandainya saja papaku seperti papanya, pasti aku akan lebih bahagia. Atau seandainya mamaku sebaik dia, alangkah indahnya hidup ini. Ada ketidakpuasan, Bapak Ibu, dan mungkin penyesalan yang menyeruak dari dalam hati kita berkenaan dengan tidak sempurnanya hidup ini sebagai akibat perbuatan atau keadaan orang tua kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, namun firman Tuhan berkata, taatilah ayahmu sebab tanpa dia engkau tidak ada. Apabila ibumu sudah tua, tunjukkanlah
bahwa Engkau menghargai dia. Semoga ayah ibumu bangga terhadapmu. Semoga bahagialah wanita yang melahirkan engkau. Demikian yang terkutip pada Amsal 23 ayat 22-25 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Perintah Tuhan jelas Bapak Ibu dalam 10 perintah Allah maupun di dalam Amsal Salomo, bahwa kita wajib mentaatinya, tidak dengan bersungut-sungut, tetapi dengan sepenuh hati. Ingat bahwa tanpa mereka kita tidak eksis dan tidak menjadi seperti sekarang ini. Maka Tuhanlah yang menetapkan mereka sebagai ayah dan ibu kita, dan Tuhan juga tidak pernah salah Bapak Ibu. Dengan demikian, nasihat ini bukanlah hanya berlaku bagi anak-anak kecil, tetapi juga kepada semua umat manusia pada segala usia. Firman Allah menuntun manusia agar menjadi bijak di dalam menyikapi berbagai hal, serta sikap hidup yang jujur dan baik dan benar. Setiap orang hendaklah taat kepada firman Allah, maka Tuhan berkenan bagi umatnya. Kedudukan orang tua atau guru dapat menjadi juru bicara dari hikmat itu sendiri. Tuhan telah menyelamatkan kita dengan kasih-Nya. Tuhan menghendaki umatnya agar hidup dengan jujur, dan kejujuran seseorang hanya dirinya dengan Tuhan yang mengetahuinya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, namun cepat atau lambat bahwa kejujuran seseorang akan terkuak. Untuk itu marilah kita senantiasa memandang kepada Tuhan agar kita dimampukan mau menjalani hari-hari pemberian Tuhan dengan adil, benar, jujur, juga dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 289, baitnya pertama dan ketiga. Diberikan padaku dua tangan untuk bekerja, juga dua kakiku yang menopang tubuhku. Ku patut bersyukur memuji namanya. Tuhan mengasihiku. Ku rajin bekerja, berkarya baginya, menyenangkan hatinya. Diberikan padaku ayah, ibu, dan saudaraku, kawan serta guruku, selalu mengasihiku. Tuhan mengajarku bersikap merendah, sabar dan lemah lembut, bagi sahabatku dan bagi guruku, juga ayah ibuku. Saatnya kita untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa.
Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami di malam hari ini, sehingga kami boleh duduk sejenak mendengarkan akan suara-Mu lewat firman-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau materaikan dalam hati kami agar tidak lalu dengan sia-sia. Namun biarlah kami dapat melakukan akan setiap firman-Mu Tuhan untuk boleh menjadi terang dalam hidup kami dan suluh langkah bagi kaki kami. Dan firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami mentaati akan firman-Mu, dan kami menyayangi dan menghormati orang tua kami, karena semuanya itu Tuhan yang sudah Engkau tetapkan, sehingga kami ada sebagaimana ada karena Engkau berkenan kepada mereka semua Tuhan. Bapa, berkati orang tua kami yang sudah merawat, yang sudah melahirkan kami, membesarkan kami, sehingga kami ada saat ini, hingga sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas kasih sayang-Mu dalam keluarga kami. Bapa, kami saat ini bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas apa yang Engkau karuniakan dalam hidup kami. Kami boleh melaksanakan ibadah dan kami boleh melihat akan kuasa dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada. Sungguh baik Engkau ya Tuhan, sungguh baik dalam setiap jalan-jalan-Mu. Kami turut mendoakan saat ini Tuhan akan gereja-Mu ya Tuhan yang ada di atas muka bumi ini. Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu, para pendeta, para penginjil, terlebih ya Tuhan di dalam tugas pelayanan mereka untuk memberitakan akan firman-Mu. Berkatilah mereka, dan Tuhan pakai semakin hari semakin indah di dalamnya untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami doakan jemaat-Mu GBB Cepecang ya Tuhan, dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 6, bersama seluruh presbiter yang ada, penatua, diaken, pimpinan BIPRA, komisi, pegawai kantor, kostor, bahkan sekretariat gereja, dan semua yang terlibat di dalam mengambil pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan dalam tugas, dalam kerja mereka, dalam pengabdian mereka untuk memuliakan nama Tuhan lewat pekerjaan mereka. Tuhan pakai semakin hari semakin indah di dalamnya. Tuhan berikan hikmat bagi mereka semua serta kesehatan di dalamnya Tuhan. Berkati Ibu Pendeta Wasti yang telah Engkau tetapkan menjadi pendeta di dalam jemaat-Mu GBB Cepecang bersama dengan keluarga. Kiranya Bapa berikan kesehatan Ibu Pendeta Wasti bersama dengan keluarga serta kesejahteraan, sehingga dalam kehidupannya senantiasa benar memuliakan nama Tuhan. Kami pun mendoakan setiap jemaat-Mu Tuhan yang sakit, Engkau lawat, Engkau sembuhkan mereka semua Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Lewat makanan dan minuman Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati makanan dan minuman yang mereka konsumsi, sehingga apa yang mereka konsumsi itu boleh menjadi alat berkat kesembuhan dalam tubuh mereka. Bahkan keluarga yang merawat, Tuhan berkati senantiasa untuk terus menyemangati, sehingga mereka boleh memberikan kekuatan baru bagi keluarga yang sakit. Bapak, kami tidak lupa mendoakan juga saudara-saudara kami yang saat ini tertimpa bencana alam. Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan mereka, menghibur, menguatkan, dan memberikan pengharapan dalam hidup mereka. Kami doakan jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, yang disebut janda, duda, yatim piatu. Tuhan, Engkau berkati mereka dalam kesehatannya,
dalam kekurangan dan kebutuhan mereka. Kami pun mendoakan mereka ya Tuhan yang kehilangan saudara. Dalam duka cita mereka Engkau hiburkan dengan penghiburan yang sejati. Bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, yang bersyukur karena ketambahan usia ataupun berbagai sukacita karena berkat Tuhan, Bapa sempurnakanlah sukacita mereka. Bapa, terima kasih untuk segala sesuatunya yang boleh kami alami Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau terus menuntun jemaat-Mu GPIB Cepecang untuk menjadi jemaat yang dewasa imannya menuju kepada jemaat yang misioner. Bapa, semua setiap rencana pelayanan maupun program-program pelayanan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang penuh kasih. Inilah syukur dan doa kami ya Bapa, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Mazmur pasal 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat, mohon perhatiannya, kita akan mendengarkan warta bersama ini. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada hari Rabu tanggal 30 September 2020. Yang pertama, pelayanan perjamuan kudus. Disampaikan kepada seluruh warga Sigdi bahwa akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus pada ibadah hari Minggu 4 Oktober 2020 pada setiap jam ibadah. Dimohon warga Sigdi jemaat untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar diaken dan penatua yang bertugas dalam persiapan perjamuan kudus pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul 19.30 WIB. Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama.
Warta ini sebagai pemberitahuan sekaligus undangan. Yang kedua, peneguhan dan pemberkatan perkawinan. GPIB Cipecang Jonggol akan melayani pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10 WIB atas pasangan Kristi Wira Perdana, warga GPIB Jemaat Damai Sejahtera Cilengsi, putra dari keluarga Bapak Kristianto Sanjaya dan Ibu Elvin Eka Menitombo, dengan Yunita Rosdiana Manukuti, warga Jemaat Sektor 3, putri dari keluarga Bapak Johan Manakuti dan Yeti Haryati. Penggembalaan akan dilaksanakan pada hari Kamis 8 Oktober 2020 pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran calon mempelai, orang tua, dan majelis sektor. Bagi jemaat yang berkeberatan atas peneguhan dan pemberkatan perkawinan ini dapat menyampaikan di kantor majelis jemaat sebelum penggembalaan dilaksanakan. Catatan: ibadah pemberkatan hanya dihadiri oleh kedua keluarga calon mempelai dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Demikian untuk menjadi perhatian. Yang ketiga, pemberitahuan peribadahan. Diberitahukan kepada warga jemaat ibadah hari Minggu pada tanggal 4 Oktober 2020 pada ibadah pukul 6 dihadiri oleh warga jemaat sektor 4, 5, dan 6. Ibadah pukul 9 dihadiri oleh warga jemaat sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Selengkapnya mengenai protokol kesehatan dan peribadahan di gereja dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca di dalam Warta Jemaat halaman 4. Demikian untuk menjadi perhatian. Yang keempat, pembinaan calon pengurus Pelkat dan pelayanan PAPT. Diberitahukan kepada seluruh Pelkat akan dilaksanakan pembinaan Pelkat daring melalui aplikasi Zoom pada hari Sabtu 3 Oktober 2020 pukul 8.30 sampai 18 WIB dan hari Minggu 4 Oktober 2020 pukul 13.00 sampai 17.00 WIB bertempat di gedung gereja. Nama-nama pengurus dan pelayan Pelkat yang tersebut di Warta Jemaat halaman nomor 7 diwajibkan untuk mengikuti pembinaan. Demikian untuk menjadi perhatian. Demikian Warta Jemaat pada Rabu tanggal 30 September. Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 413. Tuhan pimpin anakmu dan apa yang seterusnya. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jalan seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat, terimalah berkat. Angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.